Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1561. Kamu pikir aku membunuhnya? Ang Lee kembali menatap Monroe. Itulah yang kupikirkan sampai aku menemukanmu muncul di apartemen Krillin. Monroe tidak menyangkal hal ini dan bertanya. Kamu seorang paranormal sekarang, kan? Lian tahu bahwa Monroe pasti sedang menyelidikinya secara diam-diam. Bukan rahasia lagi bahwa dia adalah manusia super, jika tidak, dia tidak akan mencurigainya. Ya, bisakah kamu menunjukkan kemampuanmu? Tanya Monroe. Sepertinya kamu masih meragukanku. Lian mencibir dan memandang orang-orang bersenjata di belakang Monroe. Klik. Pria bersenjata itu tiba-tiba mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Monroe. Monroe menoleh ke belakang, tanpa rasa panik, dan hanya berkata kepada Ang Lee, apakah ini kemampuanmu? Sangat bagus. Memanipulasi pikiran adalah salah satu kemampuan Ang Lee. Selain memanipulasi pikiran, Ang Lee juga memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan dan mengendalikan udara. Ketiga kemampuan ini kemudian ditangkap oleh Ang Lee, dan dia tidak berniat untuk menunjukkannya terlalu banyak kepada orang luar. Apakah kamu memiliki pengawasan di sini? Ang Lee awalnya tidak tertarik dengan siapa pembunuhnya, tetapi Scott dan Clint meninggal dengan cara yang sama dan disebabkan oleh pembunuh yang sama, yang membangkitkan minatnya. Ini jelas bukan balas dendam pribadi. Scott dan Clint bahkan tidak mengenal satu sama lain sebelum datang ke kota kekacauan, dan mereka tergabung dalam organisasi yang berbeda, jadi kemungkinan menyinggung orang yang sama sangat kecil. Karena ini bukan balas dendam pribadi, si pembunuh bertindak berdasarkan perintah. Perintah siapa? Apa tujuan sebenarnya? Lian memiliki perasaan samar-samar bahwa masalah ini pada akhirnya akan ada hubungannya dengan dia, batu asli dan kristal nuklir. Pembunuhnya lebih suka membersihkan dan membunuh semua orang yang menjadi ancaman baginya. Maka akan lebih banyak orang yang terbunuh. Siapa pembunuh berikutnya? Saya punya pengawasan di sini, tapi Anda mungkin kecewa. Jika pengawasan bisa menangkap si pembunuh, Anda tidak akan berdiri di sini sekarang. Jawab Monroe. Lalu apa maksudmu sekarang? Lian bertanya. Temukan pembunuhnya, jawab Monroe. Saya yakin Anda juga pasti ingin menemukannya. Lian berpikir sejenak dan berkata, karena pembunuhnya bukan aku, bukan kamu dan kelompok Clint, menurutmu siapa yang akan menjadi pembunuhnya? Berdasarkan metode eliminasi, sekarang hanya Roll dan wanita itu yang tersisa, kata Monroe dengan suara rendah, jelas memiliki pantangan terhadap Mary. Saat Monroe selesai berbicara, suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun, dan kristal es terbentuk di tubuh pria bersenjata yang baru saja menodongkan pistol ke Monroe. Itu dia, kata Monroe waspada. Aku tahu kamu akan meragukanku, jadi aku datang ke sini lebih awal. Ada suara di luar pintu, lalu Mary muncul di depan Lian dan Meng Si seolah-olah mereka berada di tempat sepi. Kekuatan super, tipe S. Lian tidak heran kalau Mary adalah negara adidaya, tapi Lian sedikit terkejut dengan kemampuan lawannya. Dia adalah negara adidaya es yang bisa mengendalikan suhu, negara adidaya yang sangat kuat. Mary melirik tubuh yang masih tergeletak di bak mandi dan berkata, haruskah kita bicara di tempat lain? Berbicara di samping mayat bisa membuat orang merasa tidak nyaman, apalagi jika ada dua wanita yang hadir. Mereka bertiga memindahkan lokasi percakapan dari kamar mandi ke kamar tidur, merasa sedikit lebih baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Monroe memandang Mary dengan sikap bermusuhan. Seperti yang kubilang tadi, aku tahu kamu akan meragukanku, jadi aku datang ke sini untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jawab Maria. Kau tahu, aku tidak akan mempercayaimu. Monroe berkhotbah. Mary mencibir, saya tidak ingin Anda mempercayainya. Suaranya terhenti sebentar, dan matanya tertuju pada Lian. Aku hanya ingin dia percaya padaku. Adegannya sedikit canggung, terlihat seperti dua wanita yang memperebutkan seorang pria. Sepertinya kamu tidak mendengarkanku, untungnya kamu berhasil. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu? Mary memandang Lian sambil tersenyum. Lian awalnya berencana untuk pergi mencari Mary, jadi dia tidak merasa terganggu dengan kemunculan Mary yang tiba-tiba. Hanya saja waktunya sedikit salah, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dia tanyakan di depan Monroe, atau memang begitu. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Saya yakin Anda bukan pembunuhnya. Terima kasih. Maria tersenyum. Lian tidak begitu saja memilih untuk mempercayai Maria, tetapi menilai berdasarkan luka-luka orang yang meninggal. Kemampuan Mary adalah S. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh Scott dan Clint, tetapi metodenya akan berubah. Khusus untuk luka, sulit untuk membuat luka yang benar-benar konsisten. Aku juga bisa memberitahumu kabar, Rohar sudah meninggal. Maria tiba-tiba berkhotbah. Apa? Teriak Monroe. Apakah kamu sangat khawatir sekarang? Mary memandang ke arah Monroe. Monroe mendengus dan berkata, menurutku kaulah yang seharusnya lebih khawatir, kan? Tidak peduli siapa pembunuhnya, dia membunuh Roll, Scott, dan Clint di hari yang sama. Jelas itu untuk 4 kekuatan besar di dunia. City of Chaos. Kemarilah, bukankah target berikutnya adalah kamu? Menurut apa yang Anda katakan, bukankah Tuan Lian harus lebih khawatir?
Kota kekacauan telah menjadi 5 kekuatan besar, dan kekuatan Tuan Li jelas lebih kuat. Mary berkhotbah, menyiratkan bahwa target si pembunuh berikutnya mungkin adalah Ang Li. Bukan itu maksudku. Monroe buru-buru menjelaskan, tapi kembali mengernyit, merasa kata-kata Mary masih masuk akal. Apakah kamu sudah mempunyai petunjuk? Ang Li bertanya. Mary mengeluarkan ponselnya dan berkata, ini adalah adegan sebelum kematian Rule. Lian mengambil telepon dan melihat ke layar, hanya untuk melihat Luo Er berhubungan S3 kilodetik dengan seorang wanita. Tiba-tiba ekspresi Roher menjadi panik, dia mendorong wanita itu menjauh dan melompat dari tempat tidur, sepertinya ingin melarikan diri. Akibatnya, sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, sekuntum bunga darah keluar dari kepalanya, dan dia terjatuh. Benda yang membunuh Roher menghilang dalam sekejap, karena kecepatannya terlalu cepat. Hanya bayangan yang terlihat, dan tidak mungkin diketahui apa itu. Kemampuan Roll adalah prekognisi. Kemampuan yang sangat luar biasa. Sayangnya, dia hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi 3 detik kemudian dan tidak mampu menghindari kematian. Petik 2. Maria berbicara. Bagaimana kamu mendapatkan videonya? Tanya Monroe, mengira semua ini karena kecurigaan sutradara. Mary mengambil ponsel dari Lian dan berkata, saya menyuap salah satu anak buah Roll untuk memasang kamera lubang jarum di kamar tidur, jadi saya memiliki informasi langsung ini. Sayangnya, pembunuhnya tidak difoto. Setelah jeda sebentar, dia melihat Lian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, jadi dia bertanya. Apa yang ada di pikiranmu? Lian menjawab, dilihat dari tempat kejadian, si pembunuh tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara setiap kali dia membunuh, jadi apa tujuannya? Saya tidak tahu apa tujuannya, saya hanya tahu bahwa kita semua berada dalam bahaya besar sekarang. Saya menduga targetnya adalah manusia super. Maria berbicara dengan suara yang dalam. Pemangsa. Teriak Montgomery. Bab 1562. Pemburu adalah orang atau organisasi yang berspesialisasi dalam berburu negara adidaya. Targetnya adalah batu kasar dan kristal inti. Ini bukan pertama kalinya Lian mendengar nama pemburu itu. Dia telah mengetahui informasi tentang pemburu itu sejak ingatan pria berkepala besar itu. Sederhananya, pemburu adalah pembunuh di antara negara adidaya, dan target mereka adalah negara adidaya lainnya. Faktanya, tidak banyak informasi tentang pemburu, dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak orang yang ada di organisasi ini. Lebih dari sebulan yang lalu, penyakit itu muncul entah dari mana, melanda dunia seperti wabah, menyebabkan setiap orang dengan kekuatan supernatural panik. Jadi target selanjutnya mungkin kita. Tenggorokan Monroe bergerak dan dia tampak sedikit gugup. Kemunculan si pemburu jelas membuatnya kesal. Tidak harus menjadi pemburu. Jangan lupa, tujuan para pemburu adalah untuk merebut batu asli dan kristal inti, namun di hadapan mereka tidak mengambil apapun kecuali membunuh orang. Lian mengingatkan. Mary tidak membantah, karena perkataan Lian bukannya tidak masuk akal. Dari sudut pandang Mary, dia lebih cenderung percaya bahwa pembunuhnya adalah seorang pemburu. Apakah dia seorang pemburu atau bukan, keberadaannya telah mengancam kita, dan kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Maria berbicara. Apakah kamu punya petunjuk lain selain video itu? Lian bertanya. Mary menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah sebabnya aku datang kepadamu. Sekarang adalah periode yang luar biasa. Saya mengusulkan untuk berbagi sumber daya, memberitahu Anda dan saya semua yang kita ketahui, dan menangani pembunuhnya bersama-sama. Oke. Lian berkata itu tidak masalah, karena dia tahu sedikit pun, dan jika sumber daya dibagikan, dia akan selalu mengambil keuntungan. Gila, kenapa aku harus percaya padamu? Monroe pertama-tama mengajukan keberatan dan kemudian berkhotbah. Bahkan jika seorang pemburu muncul, saya rasa saya tidak memerlukan bantuan apapun dari Anda, saya akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang, silakan pergi, kalian berdua. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Mary berkata pada Lian, ayo pergi. Keluar dari Monroe, Ang Li bertanya kepada Mary, berapa banyak yang Anda ketahui tentang predator? Seperti kamu, aku hanya tahu sedikit. Namun satu hal yang pasti, pemburu juga merupakan negara adidaya, dan kemampuannya jauh di atas negara adidaya biasa, setidaknya mencapai level 2. Tingkat 2. Lian tahu bahwa ini adalah klasifikasi kemampuan negara adidaya. Negara adidaya tingkat 2 jauh lebih kuat daripada negara adidaya biasa. Sepertinya Scott, Roll, dan Clint juga merupakan negara adidaya, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan si pembunuh, yang menunjukkan betapa kuatnya si pembunuh. Jika itu benar-benar seorang pemburu, menurutmu apa langkah selanjutnya yang akan dia lakukan? Ang Li bertanya. Saya tidak yakin, bisa jadi Anda, bisa jadi saya, bisa jadi siapa saja yang memiliki kekuatan super. Tahukah Anda, keberadaan Hunter itu sangat sederhana, hanya memburu orang yang memiliki kekuatan super. Jawab Maria. Lian mengerutkan kening dan bertanya, kamu mengemudi ke sini, kan? Ya. Maria mengangguk. Aku ingin pergi ke suatu tempat, tolong kirimkan aku tumpangan. Lian tiba-tiba teringat pada Yang Ke. Jika pembunuhnya benar-benar seorang pemburu,
dan targetnya adalah memburu negara adidaya di kota ini, berarti Yang Ke juga sangat berbahaya sekarang, dan dia harus diberitahu. Bukannya Lian tidak pernah berpikir untuk menggunakan ponselnya untuk memberitahu Yang Ke, hanya saja kedua ponsel mereka rusak pada pertempuran sebelumnya dan mereka tidak punya waktu untuk menggantinya dengan yang baru. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kristal nuklir? Lian bertanya setelah masuk ke dalam mobil. Mary tidak berkata apa-apa, tapi alisnya menegang. Senyuman muncul di bibir Lian dan dia berkata, "Jangan gugup, kamu bilang ingin berbagi sumber daya. Selain itu, apakah menurut Anda pemburu hanya ada untuk memburu orang yang memiliki kekuatan super?" "Tidak, menurutku tujuan sebenarnya mereka di sini adalah untuk melakukan nukleasi. Selama semua negara adidaya terbunuh, tidak ada yang akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kristal inti." Mary menghela napas, menoleh ke arah Lian, dan berkata, "Kamu tumbuh terlalu cepat dan mengetahui banyak hal yang tidak seharusnya kamu ketahui." Lian mengangkat bahu. Jika dia tidak menyerap ingatan pria berkepala besar itu, dia tidak akan mengetahui banyak hal. "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kristal nuklir?" Mary bertanya. Lian menjawab, "Ini sangat terbatas. Saya hanya tahu bahwa itu mungkin muncul di kota ini, dan lebih dari 90% negara adidaya di sini datang untuk mendapatkan kristal nuklir. Selama Anda mendapatkan kristal inti, Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia." Mary menarik napas dalam-dalam lagi dan menghembuskannya perlahan, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar, selama kamu mendapatkan kristal inti, kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Namun, semuanya hanyalah rumor dan spekulasi. Sejauh ini, belum ada yang melihat seperti apa kristal nuklir tersebut, apalagi kekuatan sebenarnya. Sekalipun kristal inti benar-benar diperoleh, tubuh manusia mungkin tidak dapat mencerna kekuatannya yang kuat." Lian setuju dengan Mary. Menurut teori saat ini, kekuatan kristal nuklir terlalu kuat, dan tubuh manusia ada batasnya. Ibarat balon, bila muatan balon melebihi batasnya maka akan meledak. Menyerap secara paksa kekuatan kristal inti hanya akan meledak seperti balon. Ledakan. Tepat ketika Lian ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Mary mengenai masalah kristal nuklir, seperti lokasi spesifik di mana kristal nuklir mungkin muncul, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dan mengganggu pembicaraan di antara keduanya. "Itu supermarket Yang Ke." Mata Lian membelalak dan dia berteriak kepada Mary, "Berkendara lebih cepat." Berdengung. Mary menginjak pedal gas hingga jatuh ke lantai, membiarkan mobil melaju kencang dalam waktu singkat, dan bergegas ke depan. Ketika Lian tiba, dia menemukan bahwa pintu kaca dan jendela supermarket telah pecah, dan ledakan terus terjadi dari dalam. "Membantu." Lian berteriak pada Mary dan bergegas masuk lebih dulu. Supermarket berantakan. Seorang pria bertudung berdiri di tengah, dan Yang Ke terpaksa terpojok. Ada luka di lengan kanan dan bahu kirinya dengan darah mengalir keluar. Senjata sepanjang hampir 20 cm badan logam berbentuk tergantung di udara. Ngomel. Suara tajam keluar dari mulut hoodie itu, dan kemudian penusuk yang melayang di udara menusuk Yang Ke. "Pedang terbang." Ang Lee secara naluriah memikirkan kata ini. Kemampuan musuh seperti mampu mengendalikan pedang terbang, sehingga sulit untuk dilawan. Ledakan. Yang Ke terlihat sedikit malu, tapi dia sudah bersiap. Sebelum penusuk itu datang, petir meledak di depannya, menyebabkan aliran udara yang kuat membelokkan penusuk tersebut. Tampaknya senjata musuh tidak sepeka pedang terbang. Setelah serangan meleset, mereka harus berhenti dan menyerang lagi, dan harus ada perbedaan waktu di antara keduanya. Bab 1563. Begitu Lian muncul, hoodie menyadarinya, mengulurkan tangan dan meraihnya di tanah, dan lebih dari selusin botol bir terbang ke udara dan mengenai Lian. "Hati-hati." Mary bergegas dari belakang, mengulurkan tangannya ke udara, dan membuat dinding es 10 cm di belakang. Bah, bah, bah. Selusin botol bir pecah seperti muatan dalam. Hoodie mungkin menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi 3 orang dengan kekuatan pada saat yang sama, jadi dia berbalik dan berlari menuju pintu belakang supermarket. Lian buru-buru mengeluarkan senjatanya dan menembak 3 kali. Akibatnya, pedang terbang lawannya menghempaskan ketiga peluru tersebut dan terbang menuju Lian. Engah. Pedang terbang hampir menembus es, dan akhirnya dibekukan oleh Mary. Meski orang tersebut berhasil lolos, bukannya tanpa hasil. Setidaknya dia merampas senjata lawan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lian mendatangi Yang Ke dan bertanya. "Belum mati." Yang Ke duduk di tanah dan menarik napas, lalu bertanya. "Mengapa kamu ada di sini?" "Ceritanya panjang, ayo keluar dari sini dulu." Lian berkata dan membantu Yang Ke berdiri. "Datanglah padaku, aku punya dokter di sana. Selain itu, menurut saya yang terbaik adalah tidak bertindak sendiri-sendiri dalam situasi ini." Maria datang dan berkhotbah. Meskipun markas Lian juga memiliki dokter, tingkat medisnya tidak sebaik Mary, jadi dia tidak lalai, membantu Yang Ke masuk ke dalam mobil, dan semua orang berkendara menuju wilayah Mary. Dalam perjalanan, Lian memberitahu Yang Ke tentang pemburu itu. "Jadi orang itu ingin membunuhku hanya karena aku adalah negara adidaya." Yang Ke mengerutkan kening. Dia selalu mencurigai alasan lain sebelumnya. Hanya itu yang bisa kami pikirkan saat ini. Scott, Roll, dan Clint semuanya telah dibunuh olehnya. Selain itu, dia menyerangmu belum lama ini.
Kami hanya bisa berpikir bahwa semua negara adidaya di kota kekacauan akan menjadi sasarannya. Maria berkhotbah. Lian memegang pedang terbang di tangannya dan melihatnya berulang kali. Terlihat sangat biasa, seolah-olah terbuat dari logam campuran untuk sementara waktu. Saya kira orang itu hanya bisa mengendalikan elemen tertentu. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia memikirkan adegan ketika dia hanya diserang oleh Bir. Ada sesuatu tentang pedang terbang ini yang dapat dikontrol dengan sempurna oleh Hudi. Apakah orang itu sendirian? Yang melihat senjata di tangan Lian dan bertanya. Kami belum tahu, saya hanya tahu orang itu sangat berbahaya. Saat Lian berbicara, dia melihat ke atas dan melihat ke depan. Dia sudah sangat dekat dengan wilayah Mary. Saya pikir saya harus menghubungi Monroe lagi. Jika target pria itu benar-benar hanya negara adidaya, dia seharusnya berada dalam bahaya sekarang. Mary ragu-ragu, mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Lian dan berkata, menurutku akan lebih mudah bagimu untuk berbicara dengannya. Nomor telepon Monroe disimpan di telepon. Tentu saja, nomor ponsel tersebut tidak boleh diberikan oleh Monroe atas inisiatifnya sendiri. Lian tidak berpikir terlalu banyak. Dia langsung menelepon dan menceritakan kisah penyerangan yang Akhirnya, dia berkata, kamu dalam bahaya besar sekarang. Saya pikir kamu harus bersama kami. Tolong beri saya waktu untuk memikirkannya. Monroe tampak ragu-ragu, atau dia tidak mau bekerja sama dengan Mary. Aku akan ke tempat Mary sekarang. Kalau dipikir-pikir, kamu bisa datang. Setelah berbicara, Lian menutup telepon, lalu menutup matanya untuk memilah-milah petunjuk saat ini. Dilihat dari situasi saat ini, jika Hunter hanya memiliki Hudi, bukan tidak mungkin semua orang bisa membunuhnya. Pertanyaannya, bagaimana jika jumlahnya lebih dari satu? Saat ini, satu-satunya cara untuk menemukan kristal inti adalah dengan menemukannya secepat mungkin. Tidak ada yang tahu di mana letak kristal inti. Berbagi sumber daya adalah cara terbaik untuk menemukan kristal inti. Mobil melaju langsung ke garasi. Mary sudah menghubungi orang-orangnya, jadi staf medis menunggu di sini untuk membawa yang pergi dengan tandu. Lianze dan Mary datang ke ruang belajar. Mau minum? Mary mengeluarkan sebotol whisky dari rak buku, menuangkan segelas untuk dirinya dan Lian masing-masing, lalu mengangkat lehernya dan meminumnya dalam satu tegukan. Terlihat tekanan yang dihadapi wanita ini juga sangat tinggi. Mereka berdua tidak punya apa-apa untuk dibicarakan di ruang belajar. Mary lah yang mengusulkan pembagian sumber daya, tapi dia tidak akan pernah memberitahu Lian dengan mudah semua yang dia ketahui. 10 menit kemudian, Luka yang telah sembuh dan dia datang ke ruang kerja. Melihat ada anggur di atas meja, yang tidak sopan. Dia mengambil botol itu dan meminumnya beberapa teguk. Bagi pria yang hampir terbunuh, menyesap anggur bisa membuatnya sangat rileks. Retakan. Yang meletakkan botol anggur di atas meja, menatap Lian dan Mary bolak-balik, dan bertanya, oke. Sekarang beritahu kami tentang rencanamu. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Orang itu disebut pemburu, kan? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, orang itu hampir membunuhku, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Petik 2. Kalau begitu kamu harus menemukannya dulu. Selain itu, saya tidak mencoba untuk memukul Anda. Meskipun kemampuan Anda sangat bagus, mereka masih kalah dengan para pemburu. Maria berkata terus terang. Yang mengerutkan kening, menoleh ke arah Lian, dan bertanya, bagaimana denganmu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sial, sial. Sebelum Lian dapat berbicara, ada ketukan di pintu dari luar. Masuk, perintah Mary. Seorang agen membuka pintu dan masuk, memberi hormat dan berkata, Monroe ada di sini. Mobilnya diparkir di luar, tapi mungkin ada yang tidak beres. Bicaralah dengan jelas. Maria mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya dia sedang dibajak. Selain dia, ada seorang pria berhudi di dalam mobil, tapi wajah pria tersebut tidak terlihat. Jawab agen itu. Hudi. Aku hanya mencarinya, tapi dia muncul di depan pintuku. Yang meraung dan bergegas keluar. Lian buru-buru mengikutinya, tapi ketika dia berlari ke pintu, dia berhenti dan berbalik ke arah Mary, sembunyikan senjata orang itu. Jika Hudi hanya punya satu senjata, dia akan seperti harimau yang giginya dicabut tanpa senjata itu. Tapi, karena dia bisa menculik Monroe, itu berarti dia masih sangat berbahaya. Monroe sedang duduk di dalam taksi dengan jendela terbuka, dan dia dapat melihat seorang pria bertudung duduk di belakangnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Mungkin mengetahui ada lusinan senjata yang diarahkan ke mereka di luar, Hudi tidak berniat keluar dari mobil, dan Monroe hanya bisa duduk di sana. Jangan kemari, atau wanita cantik ini akan mati karenamu. Hudi berbicara ketika yang hendak bergegas. Bagaimana aku tahu kamu dan wanita itu tidak satu kelompok? Yang meludah dan bertanya. Engah. Sebuah pisau tajam menembus bahu Monroe dari belakang. Bagaimana menurutmu sekarang? Tanya Hudi. Yang mengerutkan kening. Dia tidak berteman dengan Monroe, tetapi dia tidak ingin membiarkan seorang wanita mati dengan tidak bersalah karena dia. Bab 1564. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Lian keluar dari belakang dan menanyakan dua pertanyaan berturut-turut. Tidak masalah siapa saya, yang penting adalah siapa Anda.
Cekikikan. Kata Hudi, tiba-tiba tertawa jelek. Tidak bagus. Lian diam-diam berpikir, berbalik dan bertanya pada Mary. Apakah kamu menyembunyikannya? Sebelum Mary bisa menjawab, dia mendengar teriakan. Penembak jitu yang bersembunyi di atap tertembak di kepala dan mati. Saya jelas menguncinya di brankas. Seru Maria. Tampaknya brankas itu tidak mampu menjebak senjata berbentuk kerucut itu, dan benda itu kembali ke hudainya. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, jika tidak, saya tidak dapat menjamin siapa yang akan mati selanjutnya. Kata Hudi dengan bangga. Tiba-tiba, suasana suram memenuhi tempat itu. Jika Ang Li bergabung, dia mungkin bisa menundukkan hudainya, tapi jika dia melakukan kesalahan, semua orang bisa mati di sini. Saking kuatnya Hudi, ia pantas menjadi negara adidaya level 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Ang Li bertanya. Menurutku kalian semua adalah orang-orang yang beruntung. Jika Holy Lord tidak tiba-tiba memberiku perintah, kalian semua pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Hudi berkhotbah. Ya Tuhan. Lian sedikit mengernyit. Rupanya Holy Lord adalah pemilik Hudi tersebut. Hudi sudah sangat sulit untuk ditangani, tapi satu kata lagi dari Holy Lord. Holy Lord membutuhkan kelompok hamba baru, dan Anda adalah hamba Holy Lord, jadi Anda lolos dari bencana. Hudi berkhotbah. Siapakah Holy Lord yang kamu bicarakan dan di mana dia? Ang Li bertanya. Hudi menjawab, jangan tidak sabar, Holy Lord akan berada di sini setelah fajar besok. Pada saat itu Anda hanya akan memiliki dua pilihan. 1. Menyerah kepada Holy Lord dan menjadi pelayan. Kedua, menolak menjadi hamba Holy Lord dan menjadi mayat. Bukankah dia terlalu sombong? Namun jika dilihat dari kemampuan Hudi, Holy Lord pasti akan lebih kuat. Sederhananya, pihak lain memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Baiklah, aku di sini hanya ingin menyampaikan perintah kepadamu. Itu saja untuk hari ini. Anda dapat memikirkan baik-baik jalan mana yang harus dipilih. Tentu saja, kamu juga bisa kabur dari kota sebelum Holy Lord tiba. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Mobil menyala. Monroe dipaksa oleh Hudi untuk pergi. Berhenti mengejar. Mary menghentikan yang ingin mengejar. Yang berhenti, mengetahui bahwa jika dia mengejarnya sendirian, dia akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Yang menoleh untuk melihat Lian. Ayo masuk dulu dan bicara nanti. Setelah berbicara, Mary berbalik dan berjalan menuju rumah. Lian ragu-ragu dan mengikuti ke dalam rumah. Yang hanya bisa memilih untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, Mary membawa mereka berdua ke ruang belajar dan berkata dengan wajah berat, sepertinya kita tidak punya pilihan. Jadi kamu ingin menjadi hamba Holy Lord? Yang mengerutkan kening, terlihat sangat tidak senang. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Tanya Mary. Batuk. Lian menyela pertengkaran keduanya dengan batuk dan berkata, apakah ada di antara kalian yang tahu siapa Holy Lord itu? Yang tetap diam. Selain mengetahui bahwa kekuatan Holy Lord lebih besar daripada Hudi, ini juga pertama kalinya dia mendengar nama Holy Lord. Holy Lord adalah pemimpin para pemburu, dan semua pemburu dilatih olehnya. Yang saya tahu dia jarang dibatasi, dan setiap kali dia dilayani oleh seorang pemburu. Maria membuka mulutnya untuk berkhotbah, jelas dia tidak tahu banyak tentang Tuhan yang kudus. Lalu apa tujuan kemunculannya di sini? Ang Li bertanya. Maria menggelengkan kepalanya. Batuk. Lian berdeham dan berkata, Mary, menurutku kita tidak punya waktu untuk disia-siakan lagi. Mari kita bicara secara terbuka. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Maria. Lian menjawab, berapa banyak yang Anda ketahui tentang batu asli dan kristal inti? Dengan kata lain, apakah Anda mengetahui lokasi spesifik dari kristal inti? Mary mengerutkan kening, tidak mau membahas masalah ini. Maria, Holy Lord akan berada di sini besok, tapi saya yakin umat Anda mungkin tidak akan tiba secepat ini. Jika kita tidak menemukan cara untuk mengalahkan Holy Lord, kita semua bisa mati di sini. Atau apakah Anda ingin menjadi pelayannya? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya dengan kristal inti? Maria bertanya. Ang Li menjawab, setidaknya saya tahu ini satu-satunya cara kita dan kita harus mencobanya. Mary mengerutkan kening lagi, dan akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, jika saya tahu di mana inti kristal itu berada, menurut Anda apakah saya masih akan membuang-buang waktu di sini? Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Sejujurnya, saya baru menghitung lokasi kasarnya. Di mana? Lian bertanya. Tambangnya, jawab Mary. Milikku. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, jawaban Mary pada dasarnya sama dengan tebakannya sebelumnya. Jadi kita akan pergi ke tambang. Yang bertanya dari samping. Lian mengangguk penuh semangat. Saat Lian, Mary, dan yang keluar dari kamar, langit semakin cerah. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar tanpa peringatan, memecah kesunyian kota. Sepertinya itu berasal dari markasmu, kata yang sambil melihat ke arah mana ledakan itu datang. Sepertinya kita harus mengubah rencana kita sedikit. Lian membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Terlepas dari apakah yang dan Mary setuju atau tidak, dia menyalakan mobil dan melaju ke arah pangkalan. Setelah beberapa saat, mobil Lian melambat dan dia menatap ke arah pangkalan dengan alis berkerut.
Di bawah cahaya pagi, tergeletak seekor serigala yang sangat besar. Bahkan tergeletak di sana, ia setinggi bangunan 3 lantai. Monster macam apa itu? Lian mengutuk dalam hati, menambah pedal gas lagi dan melaju. Ledakan terus berlanjut, dan orang-orang terus menyerang serigala raksasa dengan senjata termal, namun efeknya sangat terbatas, dan hal itu juga membuat marah serigala raksasa. Retakan. Lian Qin melihat sebuah mobil diratakan oleh cakar serigala, semudah menghancurkan permen coklat. Hah! Sebelum Lian keluar dari mobil, dia melihat seorang pria bersembunyi di balik hoodie berdiri di atap tidak jauh dari situ. Apakah dia memanggil serigala raksasa ini? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia melihat serigala raksasa itu menepukkan kakinya ke arah hoodie. Jika dia tidak bisa bersembunyi dengan cepat, hoodie-nya akan rata seperti mobil. Serigala raksasa tidak memiliki target serangan tetap. Ia lebih seperti binatang buas yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang dilihatnya. Wow! Suara tangisan terdengar dari reruntuhan, seorang bayi perempuan berusia 3 atau 4 tahun duduk di atas reruntuhan dan menangis. Brengsek! Lian mengumpat diam-diam, menginjak pedal gas dan membiarkan mobil langsung menuju reruntuhan, lalu membuka pintu, menggendong bayi perempuan, dan berguling ke samping. Bersambung.